Anandang, Pak. Bung. Oke, lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Selamat baik. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Kemarin Ratih katanya sakit. Udah masuk sekarang? Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Jaga kondisi kesehatan karena sekarang udah musim hujan. Ya. Jadi semua juga sama harus jaga kesehatan. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu. Oleh karena itu saya mohon kepada Eman, silahkan untuk pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Baik, teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Eman ya. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran selama proses pembelajaran. Bapak absen dulu ya. Juli, ada Juli? Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Nur Hakiki, Halo, Pak. Nia, Hadir. Ilham, Hadir. Ati, Hadir. Dewi, Hadir. Ridwan. Oh, kemana Ridwan nih? Hadir, Pak. Oh ada, oh iya. Elias, Hadir Pak. Hadir, Rena. hadir Pak. Hadir, Pak. Yuda, Hadir, Pak. Dahil KM kita ya, Eman ya, ada ya, alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan pagi ini, Bapak akan memberikan sebuah informasi terlebih dahulu sebelum nanti kita ke proses pembelajaran. Jadi ada data dari BPS yang menginformasikan bahwa terdapat ya 8,4 juta pengangguran di Indonesia. Dan yang menggelikan ialah memang ya terdapat sumbangsih terbesar itu dari lulusan SMK 10% lebih. Coba kira-kira kenapa sih lulusan SMK bisa banyak yang nganggur nggak kerja? Kesempatan kerja. Lumayan banyak Pak. Gimana Eman? Peluang kerja dan orang yang melamar kerja itu tidak seimbang, Pak. Betul ya. Jadi ada kesenjangan antara ya peluang kerja dengan pencari kerja. Karena memang mindsetnya seperti itu. Kenapa? Dulu kan Eman kenapa sih pilih SMK? Karena SMK itu slogannya siap kerja. Kan itu ya, siap kerja, siap kerja. Jadi semua peserta didik SMK itu memang mindset siap kerja, siap kerja, siap kerja. Sementara lapangan pekerjaan itu terbatas. Oleh karena itu kita buka mindsetnya sama-sama bahwa saya lulus SMK itu saya bisa berwirausaha. Kenapa? Karena dengan kita berusaha, kita bisa menjadi seorang pahlawan, kita bisa membantu orang lain, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu patokannya. Ya, dengan kita menjadi seorang entrepreneur, kita dapat menolong orang lain, membuka pekerjaan dan juga membantu pertumbuhan ekonomi negara kita. Itu kuncinya. Pak, mungkin nggak kita jadi seorang pengusaha yang sukses seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, ya, atau si anak singkong Heru Tanjung? Apakah mungkin, Pak? Saya kan di desa. Sangat mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena kesuksesan seseorang di masa depan itu ialah terletak dari apa yang kita kerjakan saat ini. Masa depan milik seorang yang mempersiapkan saat ini. Oleh karena itu, Bapak mengajak, yuk kita manfaatkan selama kita belajar di SMK ini, maksimalkan pembelajarannya, asah keterampilannya, pelajari ilmu-ilmunya, sehingga nanti ketika kita lulus, ya kita siap untuk menjadi seorang pengusaha. Siap ya? Nah, Siap.
Baik, Bapak tampilkan di sini PowerPoint ya, yaitu materinya mengenai analisis SWOT. Nah, apa tujuannya? Tujuan pelajarannya adalah supaya peserta didik ini semuanya dapat ya menyusun ya peluang usaha dengan metode. Metode peluang usaha itu banyak, tapi yang Bapak sampaikan sesuai dengan silabus pada kesempatan kali yaitu analisis SWOT, gitu ya. Nah, oleh karena itu sebelum kita menggunakan metode menganalisis, ya kita harus tahu dulu, ya tentukan dulu apa peluang usahanya. Apa itu peluang usaha? Ilham, bisa dibaca di sini. Apa peluang usaha itu? Sebuah kesempatan yang ada dan bisa dimanfaatkan untuk memperoleh sebuah keuntungan bagi seseorang atau Ya, entrepreneur. kesempatan itu kata kuncinya. Ya, kesempatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan apa? Dimanfaatkan. Ya. Nah, semua pengusaha yang sukses, wirausahawan yang sukses itu mereka yang cerdik, dia bisa membaca peluang usaha. Karena memang kasus ada beberapa usaha itu yang baru 1 bulan langsung gulung tikar. Baru 2 bulan dia bangkrut katanya. Kenapa? Oh, ternyata ada analisa yang kurang tepat ketika dia menentukan peluang usaha yang akan dijalankan. Oleh karena itu, sekali lagi, ya, Bapak mengajak pada kesempatan pagi ini, ya, semuanya kita belajar mengenai metode dalam menganalisa peluang usaha. Dengan apa metodenya ini? Analisis SWOT. Ya, SWOT. Ya, bukan SWOT-nya, SWOT. Nah, kalau SWOT kemarin ada peserta didik yang pada marah-marah gitunya. Rebutan pacarnya, SWOT itu. Ini SWOT ya, SWOT. Apa itu SWOT? Ya, jadi analisis SWOT pertama kali memang diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey ya. Nah, pada tahun 1960 ketika yang menginisiasi sebuah proyek penelitian yang dikerjakan di Stanford Research Institute. Ya, kemudian ini berkembang dan terus dan itu digunakan bagi para pembisnis untuk menganalisis peluang usaha. Ya. Nah, ini menurut para ahli ya, menurut Kotler diartikan sebagai evaluasi keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ya. Nah, yang dijadikan instrumen analisis ya, internal dan eksternal selanjutnya ya. Kemudian, nah, dalam analisis SWOT ini kita harus mempelajari ternyata ada komponen-komponen ya yang mempengaruhi. Nah, sesuai dengan namanya SWOT, yang pertama ialah strength. Apa itu strength? Kekuatan. Ya, kekuatan. Kira-kira Elis, apa itu kekuatan? Yang suka angkat barbel gitu? Iya. Oh, itu ya. Yang berotot ya. Kekuatan ya. Jadi kekuatan dia merupakan komponen yang menjadi suatu bentuk karakteristik atau suatu perusahaan atau organisasi di mana mampu memberi keuntungan. Ya, jadi apa ya? Sesuatu hal yang ditonjolkan yang memang dia memiliki perbedaan daripada kompetitor dari usaha yang lain. Contoh, nah ternyata dalam menentukan pengusaha terdapat suatu kekuatan di mana memiliki SDM yang bagus. Nah, SDM yang bagus ini merupakan kekuatan, ya. Nah, kekuatan yang memang harus dieksplor dan dimiliki. Ya. Kemudian yang kedua, weakness. Nah, apa itu weakness? Ratih, apa weakness? Weakness adalah komponen yang menjadi ciri suatu kelemahan yang terdapat di suatu perusahaan atau organisasi dibandingkan dengan yang lain, Pak. Betul, berarti lemah ya, kekurangan. Nah, kira-kira bagaimana mensiasati kelemahan ini, Ratih? Mensiasati kelemahan ini, kita harus tetap
Apa? Kita- Berarti kita kita dapat mengevaluasi kan ya, melakukan perbaikan. Nah, dalam kelemahan ini supaya kelemahannya bisa tertutupi, kan Tertutupi. gitu ya. Nah, Ya, itu weakness. Kemudian yang selanjutnya ada O. O-nya ialah opportunities, opportunity. peluang. Nah, berarti peluang yang memungkinkan kondisi eksternal, kondisi dari luar yang memang bisa dimanfaatkan oleh kita. Nah, ini memang terjadi pas kemarin, pas waktu COVID-19. Kan itu ya. Bagaimana banyak sekali usaha-usaha dadakan yang bergerak di bidang medis. Masker. Itu ya. Nah, itu kan apa? Oh, Ada peluang nih. Ya, karena masyarakat banyak yang takut dengan COVID-19 ini, kemudian ada anjuran prokes kemana-mana harus memakai masker, ya, maka ternyata ini bisa dijadikan manfaat nih, peluang nih untuk kita bisa berusaha ya di bidang medis tersebut. Nah, yang terakhir ialah T. Apa T-nya? Treat. Ya. Apa ini? ancaman. Ancaman, betul. Ya, ancaman. Berarti yang datang dari pihak eksternal ya. Nah, kompetitor, gitu ya. Nah, regulasi mungkin bisa itu ya. Nah, yang tidak mendukung itu ancaman. Itulah komponen yang ada di dalam analisis SWOT. Kemudian selanjutnya ialah, nah kita akan coba pelajari faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Tadi ya, ada dari internal, ada dari eksternal. Bisa membedakan kan? Nah, coba diperhatikan di PPT-nya. Internal itu berarti apa saja komponen yang masuk dalam internal? Ada strength dan weakness. Oh, kekuatan dan kelemahan. Ya, itu yang memang berasal dari apa ya? Dalam perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian yang kedua ialah eksternal. Ya. Apa saja komponennya? Opportunity, Opportunities dan peluang dan Treat. ancaman. nah, ya peluang dan Ancaman. juga ancaman. Nah, artinya kita bisa membandingkan ya bagaimana faktor eksternal ini dapat mempengaruhi dengan faktor internal. Oke, kemudian bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat analisis SWOT? Yang pertama yang melakukan pengklasifikasian data. Tadi ya, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa yang bisa menjadi peluang nih kita ya. Nah, untuk bisa survive. Kemudian apa ancaman yang mungkin bisa mengganggu stabilitas usaha kita. Nah, setelah itu baru dilakukan analisis SWOT, membandingkan ya kira-kira kita lebih banyak mana kekuatannya atau kelemahannya, peluangnya atau ancamannya. Nah, sehingga dari itu kita bisa menganalisis ya, kemudian interpretasikan, dikembangkan jadi suatu keputusan strategi ya yang mungkin bisa dilaksanakan. Baik, untuk lebih memahaminya, Bapak ada sedikit sampel. Ini contoh analisis SWOT yang dimana produknya ialah plain bamboo speaker. Ya. Deskripsinya ialah produk bamboo speaker ini ialah aksesoris pengeras suara alami pada ponsel pintar yang dibuat dari bambu yang dirancang bisa mengeraskan suara pada amplifier tanpa memakai listrik. Nah, coba kita analisis dari produk ini. Yang pertama, nah strength kekuatannya apa? Oh, kekuatannya ialah handmade. Kita tahu ya, yang namanya handmade itu memiliki nilai seni. Beda dengan buatan produksi massal. Ya. Nah, itu memiliki seni buatan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, penggunaannya praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Kemudian produknya unik dan belum ada pesaing di pasaran. Kemudian bambu speaker termasuk brand produk yang ramah lingkungan tanpa menggunakan baterai. Itu berarti kekuatan dari produk bambu speaker ini. Nah, kemudian ada kelemahannya. Apa? Yang pertama, suaranya tak sekeras speaker listrik umumnya. Kemudian yang kedua, spesifik hanya untuk brand handphone tertentu. Artinya tidak semua bisa terakomodir ya smartphone-nya. Hanya
merek-merek tertentu. Kemudian, nah apa peluangnya? Oh, ternyata peluangnya itu menjadi tren eco lifestyle bagi anak muda masa kini. Nah, kemudian produknya belum memiliki banyak pesaing. Kemudian tingginya pengguna ponsel pintar di Indonesia karena memang luar biasa kita ya, masyarakat yang konsumtif. Nah, satu orang itu bisa punya 2 handphone, nah, mungkin bisa 3 juga ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, nah, trik ancaman. Apa ancamannya? Nah, sering waktu mode speaker handphone yang sering mohon maaf ya, nah, berubah. Kemudian terdapat ancaman imitasi pada produk dari pihak luar. Itu biasa. Ketika kita membuat produk, kemudian nanti ditiru, diimitasi oleh produk luar, kemudian menggunakan strategi harga yang lebih murah. Nah, itu memang ancaman ya buat usaha kita. Kemudian yang terakhir adanya persaingan dari brand yang terkenal sebelumnya. Nah, itu beberapa kasus ya atau contoh ya dalam menganalisis SWOT sebagai analisis peluang usaha. Baik, selanjutnya setelah memperhatikan ya, mengamati dari PPT yang Bapak tampilkan pada kesempatan pagi ini, selanjutnya Bapak akan coba ya membuat kelompok yang dimana kita buat 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1 dari Juli, Hakiki, Nur Hakiki, dan Nia. Kelompok 2 Ilham, Ratih, Dewi. Ada Dewi? Kemudian kelompok 3 Ridwan, Elias, Rena. Kelompok 4 Yuda dan Eman. Ya. Petunjuknya ialah ada di LKPD. Nah, ya. Bisa lihat di LKPD di sini. Nah, ya. Setiap kelompok silahkan untuk mencari referensi juga ya mengenai analisis SWOT ini. Nah, Bapak juga udah tadi bagikan ya link YouTube di Google Classroom, jadi silakan bisa diakses ya untuk menambah pembedahan tentang apa sih analisis SWOT. Nah, kemudian setelah tahu, nah kalian semua nanti silahkan untuk mengamati kira-kira peluang usaha apa yang bisa dijadikan ya sampel atau nanti bahan praktek di kelas kita. Yang ada di lingkungan sekitar kita, jangan jauh-jauh. Ya, nanti kalau misalkan sudah dapat, bisa menentukan peluang usahanya, baru kita coba analisis ya peluang usaha tersebut dengan menggunakan metode analisis SWOT. Kira-kira sudah paham belum instruksinya? Paham, Ya? Pak. Paham ya? Paham, Pak. Baik, Bapak kasih waktu 30 menit, silakan untuk berdiskusi sama-sama ya. Sebelum nanti kita presentasikan satu kelompok per kelompok ya ke depan. Oke, kelompok nanti memang di lingkungannya kira-kira ada peluang apa yang mungkin bisa jadikan bahan praktek nanti kita. Di lingkungan saya bisa jualan ini, Pak, bala-bala. Bala-bala. Boleh nggak bala-bala? Boleh nggak, Pak? Ya boleh, tapi yang kreatif, inovatif. Kalau bala-bala yang seperti biasa ya itu kurang menjual. Bala-balanya gitu pakai ya. ini, Pak, pakai keju. Pakai keju, bala-bala keju gitu ya. Iya. Luar biasa. Balju. Oke. Balju ya. Oke. Mungkin kelompok kalian juga silakan amati lingkungan ya. Nah. Oke, baik, waktunya telah selesai. Silakan nanti per kelompok maju ke depan untuk presentasi, diawali dari kelompok 1. Ya, Juli dan kawan-kawan. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 1 yang telah menampilkan presentasinya, ya, kemudian disusul dengan kelompok yang lainnya, silakan. Oke, Pak peserta didik semuanya, setelah kita mengamati
mempelajari dan juga menganalisis. Dilanjutkan dengan menyusun ya metode dalam menentukan peluang usaha. Nah, selanjutnya kita akan adakan sebuah refleksi. Ya, di mana tadi sebelum ke sekolah, Bapak memang sudah, nah ini ya, nah ada Silver Queen. Nah ini nanti untuk kelompok yang menjadi juara. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti kita kemas dalam sebuah kuis. Siapa cepat, siapa yang dapat. Kuisnya ialah menggunakan, sebentar. Ya. Kasih contoh dulu ya oleh Bapak ya. Nah, kurang lebih seperti ini kuisnya nih. Oke. Pertanyaan pertama, komponen yang menjadi suatu bentuk karakteristik atas suatu perusahaan atau organisasi di mana mampu memberikan keuntungan disebut. Nah, ayo ini nanti ya berhubungan dengan kecepatan, ketepatan, dan juga jangan sampai nanti dimakan oleh monster-monsternya. Ya. Oke, betul, gitu ya caranya ya. Nah, Ya Pak, paham Pak. paham ya? Paham. Satu lagi kasih contoh nih. Faktor yang pengaruh dalam upaya mencapai tujuan dengan cara mengkaji kondisi internal dan eksternal disebut apa? Ayo. Analisis kebutuhan. Ya, terus naik. Oh ya, betul. Ya. Baik, ternyata skornya 2, waktunya 52 ya, detik. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti dilanjutkan dengan kelompok yang lain. Baik, Para peserta semuanya, alhamdulillah wa syukurillah telah kita laksanakan pembelajaran pada pagi ini mengenai metode analisis SWOT dalam menentukan peluang usaha, dan kita akhiri ya pembelajaran kali ini dengan doa yang silahkan oleh KM lagi pimpin teman-temannya. Teman, silakan pimpin doa. Eman, ayo Uwi cepetan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi jaga kesehatan, ya, jaga semangat, terus berjuang, belajar semaksimal mungkin untuk masa depan kita yang gemilang. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, yang